Halo, selamat siang teman-teman, Mas Bro semua. Jumpa lagi dengan saya Agus Vincentius dalam program Let's Talk. Kali ini saya berada di Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Top FM 101.9 FM Sukoharjo, Gedung Lowo. Bersama Mas Putut Angga. Ini salah satu senior saya. Kenal dari kecil. Kenal dari kecil waktu Gedung Lowo isih oke lowone, tapi sekarang lowonnya di mana? Lowonnya sudah diambil loh. Sekarang kemana itu lowonnya? Itu kalau nggak salah itu ada orang kesini, mungkin pawang Lowo ya. Itu pakai ikat kepala sore-sore itu, terus pakai jaring itu. Nah mungkin yang diambil pimpinannya Lowo dulu. Boboane ya. Jadi ratune itu kayak lebah itu ratunya. Nah, setelah itu Lowonya pergi ke arah utara. Nah saya nggak tahu kemana itu. Saya sempat sore-sore pas kesini. Dulu tuh waktu sore, kalau sore sekitar jam 4 jam sampai jam 5 atau mungkin mengarah ke maghrib, pasti di atas area Gedung Lowo itu banyak banget. Dan arahnya bisa kemana saja. Betul. Sampai sekarang masih sisa-sisanya masih ada, Mas? Sudah nggak ada. Setahu saya nggak ada ini. Nggak ada belas. Ya. Karena itu menjadi salah satu ikon kota Sukoharjo ya, kelelawar itu Lowo itu. Kelelawarnya, makanya dikatakan Gedung Lowo. Betul. Dan Mas Putut ini salah satu teman saya atau salah satu senior. Karena beliau karena tua saya. Tuan kata ya. Iya. Karena beliau dan saya kenal dengan Mas Putut itu karena waktu itu saya masih di SMP atau SMA itu Mas Putut sudah band-bandan dan betul salah satu tokoh muda yang waktu itu bermain band dengan teman-teman saya juga dengan Mas Kokor, Mas Widi, betul, Mas Ardi ya. Iya Mas Ardi, Gayam itu ngebas itu kalau Mas Ardi. Itu bass itu bukan drum, iya ngebas. Mas Ardi itu? Iya Mas Ardi bukan gitaris bukan. Ini ya gitar bass. Oh. Bass, pegangnya bass itu. Lah gitarisnya? Gitarisnya itu Mas Widi itu kalau nggak salah. Yang tahu tuh ya saya tahu tuh basisnya malah Mas Widi. Bukan, waktu itu Mas Ardi malah. Terus drumnya yang Mas apa namanya? Yang drummernya siapa saya lupa saya. Latnyanya itu namanya Pak Bopo. Nah, kadang di tempatnya Waringin itu Gayam. Mas apa namanya itu? Itu tempatnya Mas Totot kalau nggak salah. Ya. Waktu itu. Saya ubyang-ubyung MC ya. Waringin Musik Center mungkin loh. Center. Ya. Mas Putut, apa kabar Mas Putut? Kabarnya bagus. Ya. Dari dulu segini terus. Iya, jadi betul. Enggak berubah sama sekali. Enggak. Ya, seperti itu. Dari kecil kegiatannya masih saya geluti juga masih sama seputar musik. Ngajar. Musik ya, kebetulan saya ngajar musik privat, juga menerima jasa pembuatan lagu, Mares, himne. Ya, saya lihat di Facebooknya. Juga menulis partitur, baik notasi angka, notasi balon. Ya. Dan sempat dipercaya oleh pencipta lagu dari Mandar, Sulawesi. Itu namanya Pak Suparman Sopu untuk membuatkan partitur yang jumlahnya bikin blenger. Soalnya banyak banget. Kapan itu? Itu tahun berapa? Sebelum Covid toh. Oh, berarti baru-baru aja. Bukan zaman jenengan baru saja. Sebelum Covid. Jadi itu ya biasa saya kan sering bikin web kecil itu untuk pasang mengenai usaha saya itu. Terus dibaca orang dari luar Jawa, Sulawesi, terus minta tolong itu. Sampai dibuatkan jadi 2 buku tentang gitu. Terus juga pernah saya sendiri juga herannya gini, atasnya saya itu wong omahe wong Sukoharjo, tengah sawah saya itu. Kok tiba-tiba itu ada orang dari Swedia itu minta dibuatkan lagu instrumen musik digital gitu. Terus gawenan sak-sake itu. Nah, setelah saya buat ternyata cocok. Terus minta lagi, katanya untuk background video sosial di Swedia sana. Di Swedia? Jadi sempat lari ke sana lagu saya.
Loh, terus karakter lagunya apa ya, sama atau dari klien orang Swedia itu sudah memberikan tema-tema lagunya? Iya. Jadi mereka musik kan mesti berbeda antara ya, Sukoharjo Solo Indonesia dengan itu kalau yang musik yang bukan apa ya, bukan etnik, bukan pentatonik, bukan Jawa itu kan ya seperti itulah, dance itu seperti itu. Ya udah saya tinggal bikin, dan waktu itu bikinnya cuma sebenarnya pakai gitar Pro 5 saya, softwarenya pakai itu. Ya syukurlah bisa dipakai, saya juga terima kasih. Artinya pekerjaan saya juga nggak sia-sia gitu loh. Tahunnya Mas itu dari mana itu, orang Swedia itu? Itu dari web juga, ya. Dari web, dan saya kan sering bikin status di Facebook lah, mereka tahu dari medsos itu juga. Katanya sih kalau beli di di internet itu kan lebih mahal gitu loh lagunya itu, ceritanya kan begitu. Terus sampai sekarang masih kontak nggak dengan orang? Enggak, sudah selesai. Kemudian tinggal yang masih jalan itu ya bikin partitur, sama kadang ada pesanan bikin lagu itu tadi. Ya. Mas, kalau ngobrol tentang musik, setahu saya itu yang fasih dan paham tentang musik, terutama keyboard dan piano, dari membaca not, membaca partitur, membaca apa saja, itu yang setahu saya Mas Guru. Itu sebenarnya jenengan itu tahu paham dan belajar dari musik itu sejak kapan, dan kok bisa kan itu? Saya itu kebetulan anaknya Dridis. Dridis itu apa ya? Apa-apa pengennya dipelajari sejak SD itu ya. Belakang Udim ya? Iya betul. Ya. Jadi waktu itu karena kondisi ekonomi orang tua saya nggak mampu, saking didise saya itu pengennya duwe gitar. Akhirnya cari blabak, cari papan itu loh, kayu jati itu saya gorok. Saya gorok, saya bentuk seperti gitar, saya kasih senar, saya kasih bukan mic tapi speaker. Speaker itu saya jadikan mic, saya masukkan ke amplifier. Jadi posisinya kayak spool gitu ya? Dan bisa dipakai untuk latihan. Jadi sejak itu saya sudah berusaha punya gitar, latihan, terus berusaha untuk bisa baca notasi angka waktu itu kalau SD. Dan saya sangat seneng banget lagu-lagu dengan yang ada notasi angkanya, tuh seneng. Waktu itu belum punya gambaran bikin lagu atau nulis, belum. Cuman memainkan dengan gitar, dengan recorder. Kemudian sampai waktu SD itu juga kebangetan ini kan nekat. Cah SD kok ya golek gerobak dhewe, terus pinjam alat band di tempatnya Pak Andogo. Pak Andogo itu utara Kodim rumahnya. Berarti sekitar lingkungannya Mas. Iya, lingkungan utara saya. Itu punya alat band lengkap. Nembung sama, nanti kalau mau ketemu dengan Mas Idus, kalau Galingan. Saya tahu, saya kenal. Itu grup saya SD. Sama Swanto juga. Itu pinjam gerobak terus di band diangkut. Di gereja dipasang untuk main bersama cah SD. Nah, jadi sejak SD itu sudah menggeluti yang namanya musik itu, termasuk sebetulnya yang namanya radio itu sejak SD juga sudah menggeluti elektronik. Kebangetan juga cah SD kok nggawe organisasi pecinta elektronik sama teman-teman saya. Ya sama Mas itu juga. Lain. Komunitasnya lain. Komunitasnya lain, yang elektronik lain. Jadi mohon maaf waktu itu memang saya didis banget gitu loh. Waktu kecil itu sampai diarani tetangga itu pudut tiran diudel gitu. Tapi tetap memang dari dasar itu keinginan atau kesenangan terhadap musik itu berawal dari kesenangan terhadap elektronikanya itu. Enggak, bukan. Itu beriringan. Jadi ketika itu saya musik, kemudian saya tahu elektronik itu loh. Ternyata gampang. Ternyata ada korelasinya. Musik sama elektronik. Betul. Dan sampai saat ini kan yang namanya musik tetap ada korelasi dengan elektronik. Iya. Karena kan ada dua jenis, yang akustik sama yang elektrik. Iya, betul. Kemudian dikembangkan saja. Berarti memang kalau sudah memahami musik terus kemudian tertarik juga dengan elektronika, ya wes berarti diarahkan ke elektriknya. Tidak hanya seperti itu. Ya, tambahan sedikit ya. Untuk ke arah notasi tadi itu saya goro-goronya kepepet. Jadi kepepet waktu itu, tapi saya sudah lulus kuliah ya. Lulus kuliah diminta ngajar
anak pegawai kepala BRI sini, dia itu murid YMI Solo. Ya. Nah, ternyata ketika saat itu tidak bisa melanjutkan karena mungkin perjalanannya ya ke Solo, akhirnya minta tolong saya. Saya tanya dulu yang dipelajari apa, dikasih buku. Ya, dikasih buku, pakai buku violin Suzuki School. Nah, ini mau nggak mau harus belajar. Akhirnya waktu itu belum ada YouTube loh Mas. Belum ada YouTube, adanya kaset. Saya lihat aja, tak lihat atau tak cocoke, ngene. Akhirnya saya belajar. Memang saya otodidak Mas. Ya dikira banyak orang saya itu kuliahnya musik. Nah yang saya tahu juga itu. Saya ketemu gitu. Padahal enggak, saya itu kuliahnya malah PMP ya, melenceng atau ya. Guru. Iya, guru. FKIP berarti. Waktu itu IKIP kok sudah IKIP jadi enggak FKIP. Ya kalau FKIP itu kan jurusan pendidikan yang berada di universitas. Nah, betul. Karena saya juga FKIP. Oh, waduh guru. Saya guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Ya, ceritanya begitu. Saya mepet terang. Oh, ya. Jadi belajar tahu musik karena memang Bridis, terus kemudian seneng notasi angka maupun notasi balok karena kepepet harus ngajar memakai. Iya. Sampai sekarang. Terus kemudian mendalami karena yang paling sulit dari kegiatan bermusik itu sebenarnya kan membaca notasi, atau baca tentang teorinya itu. Belajarnya dari mana? Oh, saat itu kan tadi saya sudah bilang pakai kaset, kan itu kaset ada judul lagunya. Misalnya Minuet in D, misalnya itu. Suaranya kayak apa saya cocokkan dengan partiturnya. Oh, bayangin berarti pemahaman saya sudah klop. Dan saya punya teman namanya Wahyono. Itu pemain gitaris Jawahat. Ya, itu kan teman akrab saya. Ya, yang kebetulan kuliah musik itu dia. Ya, Semarang. IKIP Semarang. Iya, betul. Semarang. Mas Kokor juga? Iya, betul. Tapi duluan Mas Kokor. Ya. Karena akrab saya tanya, piye to teorine? Saya tanya begitu. Saya memang sering mung takok tok carane piye, setelah itu saya kembangke sendiri begitu. Termasuk nulis-nulisnya juga begitu. Sampai saat ini. Yang saya tahu itu Mas Putut kuliah ya di IKIP Semarang itu bareng sama Mas Kokor sama bareng. Iya. Kalau Mas Wahyono karena setahu saya Mas Wahyono itu juga paham tentang teori-teori musik. Makanya kenapa dia lagu-lagunya yang dia kulik itu lagu-lagunya Goldberg yang notabene lagu-lagunya. Iya, betul. Apa namanya? Progresifnya kan berat juga. Iya. Sekarang di mana Mas Wahyono? Itu terakhir tentara katanya. Marinir. Iya, tentara di Jakarta. Iya. Ya. Tapi sudah lama saya nggak kontak, dulu juga sempat ketemu, sempat main ke sini. Perjalanan band-bandannya Mas. Bandnya siapa? Jenengan jenengan karena saya tahu jenengan itu dulu pemain band. Oke. Mas Aris itu sampai ini Mas. Gus, Pak ngerti lah. Salah satu pemain keyboard di Sukoharjo yang bisa memainkan lagu Love of My Life-nya Queen secara benar itu Mas Putut. Oh iya, coba itu Mas Aris itu. Ya kenal, saya juga kemarin itu baru aja ketemu, juga kaget juga ketemu di ATM itu. Kowe kayak gitu ketemu, saya seneng ya. Kalau Mas Aris masih sering ngobrol dengan saya. Jadi gini ya, seperti yang tadi saya katakan, sejak SD itu sudah band-bandan. Cuman namanya saya lupa, nggak tahu. Nama Ijus itu di gereja tadi. Ya, terus SMP ketemu ya sama itu tadi Mas Wahyono tadi itu. Oh, satu angkatan ya? Satu angkatan, sak kelas itu. ADC? SMP 1. Oh, SMP 1. Kalau SD-nya SD 1. Iya. Nah, itu juga bikin grup. Nah, grupnya ya delalah ya senengane lagu waktu itu campur lah. Lagu bossa nova sama lagu apa itu rock. Yang bossa nova itu jane ya termasuk angel yang Ermi kulit kuba Ireng Maulana itu ya. Iya. Angel banget jane itu, tapi ya nekat. Terus waktu itu karena belum ada pemahaman, itu begini. Wis engko diawur bae. Kita tahu lagu yang jazz kan kelihatannya ngawur. Diawur wae ra ngopo. Iya. Tapi ada kepuasan, kudu lagi lagunya Rin Jamain ya.
Siapa? Rin Jamain. Rin Jamain itu Itu enggak tahu ya? Enggak tahu. Ya kalau bawalah dagu pergi itu lagunya. Bawalah dagu pergi. Nah itu bukannya lagunya Ermi Gulit? Bukan, Rin Jamain. Tapi Ireng Maulana yang bikin bukan? Ya enggak tahu. Nah, itu kan ada melodinya gini. Dang dong dang ding 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 dong ding dong ding dang ding 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 dang. Lah waktu itu kan nguliknya kan pakai tape. Nah ngomongnya dawa itu. Ben enggak apa-apa ya. Mas Koko tuh sampai 1,5 jam loh Mas. Ya, tak cerita dikit ya. Jadi anak muda zaman sekarang itu penak banget. Penaknya apa? Pakai YouTube udah bisa tahu. Ya, fasilitasnya ada. Ini zamannya beda lah, zamannya beda gitu. Nah sekarang waktu saya itu orang nggak punya, akhirnya gimana? Saya beli preamp sama power. Lagi-lagi karena jenengan itu paham elektronika Mas. Jadi kenapa jenengan itu bisa panjang berkarirnya atau mungkin seneng ya karena jenengan memahami elektronika. Nek seneng elektronika, kuwi jadi seneng apa-apa. Yes direkod bisa. Akhirnya kepepet saya bikin tape recorder sendiri. Nah, kebangetan juga kan. Wes pokoknya sing penting iso muni, cari mekanik saya gadokke dengan itu di preamp dan power amplifier. Wes asik. Nah, gen iso ngamati melodi itu dengan detail. Caranya motornya saya di anaknya lambatkan. Gen pitch pas. Lambat temponya. Saya lambatkan gini. Caranya gitu. Nah, tapi kan otomatis pitch-nya turun dong Mas? Iya turun nggak apa-apa, nanti kan sudah tahu yang tadi standarnya misalnya G, saya turunkan jadi meleset nggak apa-apa, nanti kembali lagi ke D, tapi kan saya tahu detailnya, caranya waktu itu dulu begitu. Nah akhirnya terus main di mana-mana sampai tanggapan juga, ini SMP toh terus SMA. SMP udah ada tanggapan? Sudah. Wah dan itu mohon maaf ya, itu ceritanya waktu itu. Kalau saya saat sekarang lihat anak muda itu ngerokok itu ngeri jane. Padahal saya lebih ngeri jane. Jadi ini memang kompleks ya. Kompleksnya gini. Sejak SD itu saya sudah dolanan rokok. Rokoknya bukan rokok yang rokok itu kelompok ada itu apa? Ranting. Ya ranting apa? Sembuan. Ranting sembuan. Itu kan panas itu. Tapi senengnya keren pada masanya. Jaya pada masanya itu. Setelah itu dapat tanggapan biasanya dikasih bentul. Kasih bentul biru itu. Nah, udah ngerokok. Bagi yang belum tahu, bentul itu salah satu rokok kondang pada masa sekitar 80-90-an. Betul. Itu rokok dari Malang. Rokok dari Malang dulu pernah iklannya itu yang menyanyikan Ahmad Albar. Setelah Semut Hitam itu dan lagunya mirip Semut Hitam. Iya, betul. Bentul itu. Diameternya juga lebih apa ya? Ngarannya apa? Besar. Iya. Jadi rokoknya itu besar. Dan itu kalau merokok bentul itu biasanya terus lapar. Efeknya itu luwe. Karena saya enggak pernah ngerokok betul. Oh, itu. Larang teman. Iya. Jadi ketika itu dulu kan saya kan olahraga Mas. Jadi begitu nyekel rokok itu langsung diseni bapak. Ya, betul. Nah, setelah itu dapat tanggapan sampai ganti grup lagi. Lulus kuliah ada tanggapan lagi sama Mas siapa tadi? Mas Rusadi. Silakan nanti kalau mau mencari Mas Rusadi. Nah, kapan-kapan ajak ngobrol bener. Bisa. Itu ditanggap di Tirtomoyo waktu hari raya Idul Fitri Mas. Nah tahu sendiri mohon maaf loh ya. Lah di sana kok kami itu ngei lagu dangdut juga rock. Lah ketika main lagu rock bukannya ditepuk tangannya tapi dibandemi botol suruh turun. Mintanya lagu dangdut. Mintanya. Ya sudah untungnya kami itu bisa main lagu dangdut juga bisa main lagu rock. Kayaknya rocknya nggak jadi dimainkan. Karena dasarnya memang nggak begitu jauh. Iya begitu. Kalau memang nggak suka. Tapi Mas sudah paham kalau memang sebenarnya lagu dangdut itu lebih masyarakat daripada lagu rock. Iya betul. Iya kenyataannya gitu. Tapi waktu itu memang udah tahu atau udah belum? Udah tahu. Nekat dulu ya berarti. Nekat. Karena apa? Karena seneng. Gini loh. Karena kami itu ya kebangetan juga Jane. Lagu dangdut ya seneng, lagu rock ya seneng. Nah, itu ceritanya kan begitu. Kalau itu kuliah Mas, tapi waktu-waktu yang saya ingat itu jenengan itu band-bandan itu tetap dengan Mas Kokor, Mas Ardi. Jenengan punya cerita-cerita menarik nggak? Ada. Ya, dengan di paskesnya kameranya. Jadi waktu itu mau ikut festival rock di Wonogiri. Nah itu dikumpul ke, entah itu sing ngejak sopo,
pokoknya saya dijak. Nah itu ada saya, terus ada Mas Nunung yang nanti Mas Nunung, terus Mas Kokor itu juga ada, Mas Adi itu ada, terus yang vokalis Mas Hari. Harinya putranya Pak Wardi. Iya, tapi dia lupa ya dengan saya. Apa ya? Iya, ketemu itu saya bongkar kenangan itu. Maksudnya lupa itu sekarang atau waktu itu? Enggak, sekarang. Jadi dia lupa dengan saya. Padahal dia hubungi dengan saya juga. Aku ki kelingan yang melu lomba nyanyi rock nang Wonogiri tapi karo kowe lali ya wis ra apa-apa lali. Lupanya itu waktu itu. Waktu festival itu. Enggak, dengan saya tuh lupa dia. Nah, waktu itu latihannya di tempatnya Pak Boko di Kawedanan. Itu kan punya band yang bagus. Nah, di situ itu diajari artinya Mas Kokor. Itu memang hebat menurut saya. Ngene yen main piano ki aja bedi-bedi. Lah piye turun bianter wae ra apa-apa ngono ngene iki. Karena Mas Kokor tahu teorinya. Iya, betul. Mas Kokor tahu teorinya. Oh ya wes, jadi saya dapat ilmu dari beliau. Terus termasuk Mas siapa itu, Mas Nulung itu ngajari yang main melodi di tempatnya kami. Melodinya lupa saya sopo sing main melodi. Itu juga diajari. Oh tapi Mas Nunung nggak ikut main? Nggak itu. Cuma dia melu ngewangi prosesnya aja. Betul. Gitu ceritanya. Ini, saya tuh kan kemarin waktu ngobrol sama Mas Kokor, itu kan salah satu kalau saya dengan Mas Kokor kan Yus Gamani nih Mas ya tes. Iya. Nggo guyone blok-blokan. Saya itu ingat waktu di Proliman waktu itu ada yang ngadain saya sama Mas Yudi waktu itu. Iya, jenengan main Mas Kokor sama Mas Ardi. Hanya bertiga. Jenenge apa aja jenengan kelingan? Saya lupa. Sendang Mulia Band. Kalau itu lupa. Sendang Mulia. Iya. Nah, itu waktu saya main dengan Mas Widi, saya Birlesan. Iya. Birlesan. Terus kemudian ada beberapa itu juga main kelihatannya. Oh iya. Itu teman-teman tuh. Nah, iya betul. Saya ingat ini kan nggak ingat waktu itu. Nggak ingat. Saya ingatnya kalau di Proliman itu yang ngadain Mas Widi bersama KNPI kalau nggak salah. Itu ada festival rock itu. Nah, kami memainkan lagunya Metallica, Seek and Destroy. Wah kemakinnya Rairam waktu itu. Kalau siapa itu? Itu sama Mas Yatno vokalisnya ini, kemudian sama Mas Rosati dan sama Mas Sereng. Sereng siapa? Di Mandan drummer bagus itu juga. Biasanya dulu main di Jawa Hat. Oh, iya karena Jawa dulu base campnya di Mandan. Saya lupa Mas yang ketik tapi di Uniped. Saya di Uniped. Ya betul. Mas apa ya? Saya lupa. Tapi kelingan kalau saya beli gitar di sana. Body gitar. Ya, dia kan juga seneng elektronik. Gitu. Waktu itu main di situ, senengnya seran jamak. Tur ngapalke lagu Seek and Destroy itu dadak nganggo hitungan. Iya, ganti polanya itu kan hitungan. Wah, wes jadi lo lalali kayak. Antara riff, antara verse sama refrainnya kan beda-beda. Nah, itu juga diberitahu sama Mas Nunung. Ngono ki hitungan, mau mbok kelingan tok bilang kowe meleset kowe, dihitung. Karena dia memang lebih senior. Iya benar. Kalau Mas Nunung itu di Sukoharjo, saya masih ingat bahwa Mas Nunung itu yang yang mulai adanya studio musik di Sukoharjo. Iya. Dulu kelihatannya kerjasama dengan Mas Agung atau Mas siapa lupa. Mas Agung mana? Dulu pernah bikin studio di sekitar Bulu Sari atau mana itu dengan Mas Agung atau Mas saya lupa yang ngurusi Mas Nunung itu karena saya kan sering nanya di sana sama anak-anak sama teman-teman itu dan yang bener ke mainmu kudu ngene Mas Nunung itu kowe Gus kowe ojo gitar kowe Mas kowe ngedrame wae apik ngedrame Mas orane aku pengen gitar ya Mas kebetulan juga waktu itu yang ngedram udah ada saya sama Mas Vivi sama Mas Aris sama Pujek. Pujek itu ya ya teman satu gereja yang basisnya Aris dulu kuliah di Jogja ambil gitar terus sekarang tinggal di London. Dia sekarang beralih ke gamelan. Dia orang dengan orang itu. Itu musik. Sekarang karir di radio mulainya dari mana? Itu kan jenengan musik dan radio itu nggak pernah dipisah, nggak bisa jadi nggak bisa dipisahkan. Ya, tak cerita lagi. Jadi setelah saya kuliahnya keguruan, jadi IKIP Semarang, diploma 2.
Nah setelah saya lulus itu ternyata program pengangkatan guru itu sudah hilang karena apa? Didesak oleh PGSD. Jadi pemerintah waktu itu ngurusi PGSD. Saya sudah tanya konsultasi, wis ora ono pengangkatan golek dhewe. Yang SD atau semua guru? Ya bukan PGSD. Apanya? Kan itu sebelum PGSD kan semua guru untuk guru SMP SMA. Iya. Nah saya kan guru SMP sebetulnya. Itu sudah nggak ada pengangkatan. Ceritanya gitu. Karena itu saya nyerah akhirnya saya waktu itu dulan di itu kidul alun-alun tempatnya Mas Riyadono. Dia itu nyambine nyablon. Nah, nyablon itu tak sawang, gampang. Nyablon ini gampang. Saya ikut terus praktek sendiri, buka usaha sablon sendiri. Nah waktu itu saya rambutnya gondrong waktu itu. Waktu nyablon gini didatangi oleh kepala studio RSPD waktu itu Mas nyablon di rumah. Didatangi Mas Iwan. Kepalanya itu kenapa kok saya bisa kenal? Yang pertama tetangga, yang kedua sering juga main rock sama beliau. Dia tuh vokalnya juga bagus. Nah datang ke tempat saya, tanya usahanya apa deh? Usaha saya nyablon ini Pak. Mas, lah kalau ikut jadi penyiar di RSPD gimana? Loh, apa bisa saya kan gitu. Meskipun saya sering ngebreak pakai 80-an meter tapi kan itu mau ngasal lah ya, tak seneng dia ngebreak. Intercom atau bukan ngebreak? Oh, jadi saya bikin pemancar. Iya. Pemancar 80. Jadi yang profesional. Kalau intercom kan nggak profesional. Bukan running budget. Jadi pakai pemancar itu saya bikin. Iya. Nah, karena di beliau itu bisa siaran itu bisa dipelajari, oke. Tapi siaran atau operator? Siaran. Oh, memang disuruh siaran. Iya, betul. Bukan. Karena disuruh siaran, saya disuruh potong rambut, oke. Itu memang kan motong ya. Potong wae. Ya, akhirnya saya ngelamar karena ijazah terakhir saya itu adalah diploma 2, maka itu saya sertakan, ceritanya begitu. Nah, saat itu diterima jadi tenaga honorer di Radio RSPD tahun 96. Itu tempatnya di mana? Ya di sini. Di sini. Oh, udah di sebelah barat Gedung Lowo itu. Bukan yang gedung film. Ya. Udah beda dari sana. Udah di sini. Setelah itu honorer mulai tahun 96 sampai 2007, jenengan hitung berapa tahun. 96 sampai 2007 itu ternyata kira-kira 11 tahun. 12. Nah, ya 11 tahun. Nah, ternyata ada pengangkatan. Pengangkatan jadi pegawai negeri. Waktu itu saya juga sudah nyambi, artinya saya kerjanya bukan hanya siaran tok. Tapi saya kerja di alat kesehatan, jadi pengirim barang dan tukang tagih. Swasta? Iya, swasta miliknya mertua saya. Nah, kemana-mana. Jadi kalau pagi siaran, setelah itu siang begini itu keliling, ngirim barang sama penagihan. Nanti kalau agak sore ngeles, jadi double kerjaan saya sehari itu. Karena juga kebiasaan multitasking, jadi kebiasaan banyak kegiatan. Jadi terus biasa. Iya. Tapi jeleknya saya waktu itu ngawur juga ya. Dari Klaten itu punya murid di Juwiring, murid piano di situ. Karena capek ya, saya PR-nya gimana Dek? Dia main itu saya nggak memperhatikan, tapi apa ngorok, ngantuk. Mas bangun gitu, waduh kaget. Nah itu nggak profesional itu seperti itu, jangan ditiru. Nah akhirnya tahun 2007 ada pengangkatan, 2009 resmi jadi PNS sampai sekarang. Ceritanya begitu. Jadi dengan siaran pertama RSPD itu langsung siaran atau langsung di operator dulu? Langsung siaran. Ya. Acara program pertama apa dengan dulu kayak itu lagu pop Indonesia. Dan waktu itu juga stres ya. Jadi masuk di ruangan itu sama pakai headphone itu rasanya itu beda. Dan bayangannya ada banyak orang yang mendengarkan. Ojo nyantek kleru kan gitu, stres juga itu. Karena dulu salah satu ya gini, kita ngomong konsep zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu itu RSPD itu termasuk radio yang diminati oleh pendengar Sidoarjo. Iya betul ya. Mungkin karena gayanya yang khas, terus kemudian ya karena memang sudah terbentuk komunitasnya. Iya ya. betul. Itu salah satu acara yang sangat populer waktu itu
apa ya kita harus kirim surat itu Iya itu apa? KMS pakai kartu khusus memenuhi selera Anda. Khusus memenuhi selera ya, Anda. Jadi itu pendengar itu membeli kartu itu di sini. Atau kadang ada yang dititipkan di toko. Ya. Ada beberapa toko itu silakan beli. Kalau nggak salah harganya 100 atau 200 itu. Terus diisi. Terus dikirim lagi. Itu sampai tumpuk gini. Wah, sampai ngeri kalau baca. Banyak banget itu ceritanya. Dan itu dari waktu menyerahkan sampai waktu dibaca itu kita nggak tahu kapan. Nggak tahu. Artinya pendengar harus itu harus nunggu sama Cun di waktu program itu disiarkan. Gitu ceritanya. Penyanyi dulu namanya Mas Sidik kalau nggak salah. Itu senior saya juga. Iya. Tapi masih sekarang. Sudah pensiun. Sudah pensiun. Oh, pensiun tapi masih juga ya betul. Ceritanya begitu. Jangan ngobrol. Banyak sekali itu. Dari program-program musik yang Mas Putut handle yang paling menyenangkan program apa? Kalau saya ya klasik musik rock semua itu. Ya? Ya semua. Kelenengan pun saya seneng. Ya. Semua seneng saya. Kalau dulu barangkali gini ya. Orang pilih-pilih itu saya nggak tahu mungkin seleranya. Tapi kebetulan saya itu seleranya itu semua seneng. Cuman ada yang seneng banget gitu. Ya. Tapi nggak banget, nggak ekstrim itu enggak. Ya mungkin karena Mas Putut ingin bermain musik, mendengarkan lagu itu atau jenis musik itu, biasanya musik itu yang akan banyak terekam. Iya. Kayak saya itu kan sebelum saya main ya gampang dolanan instrumen itu kan sering ngrungokne lagu-lagu rock atau klasik rock zaman dulu belum dikatakan klasik rock ya. Iya belum. Lagu-lagunya Guns N' Roses, Metallica, kemudian Motley Crue itu karena saya sering mendengarkan di radio. Kemudian setelah mendengar itu kok pengen dolanan instrumen itu ya, kemudian baru belajar gitar. Jadi sampai sekarang pun ya segampangannya misalnya jenis musik yang saya seneng ya itu karena memang dari situ saya pengen belajar musik itu. Kalau saya waktu kecil itu karena almarhum ayah saya sering nyetelin macam-macam. Nah itu mungkin karena macam-macam itu di sini itu ya terekam. Kelenengan juga masuk. Kelenengan itu saya suka banget juga. Kemudian untuk campur sari yang slow itu saya juga seneng. Rock juga seneng, bossa nova juga seneng. Hanya instrumental juga seneng begitu. Tapi dasar musik yang paling bisa Mas Putut dapatkan itu ya dari rocknya itu. Iya. Musik rocknya itu ya. Iya betul. Ceritanya gitu. Sangat lu. Gimana dengan fasilitas seminim itu, terus kemudian lagunya Seek and Destroy itu ya angel. Iya betul. Itu tapi ya gimana karena suka saja. Karena suka sehingga bisa. Mas, ngobrol-ngobrol tentang radio karena sekarang Mas Putut kan beraktivitas di stasiun radio dan stasiun radio itu pada zamannya atau setiap tahun 80-an 90 itu kan sempat menjadi trendsetter atau pembuat tren di acara event-event atau lokal lah. Ya, karena biasanya itu yang sekarang saya mungkin juga masih bahwa kegiatan-kegiatan entertainment di daerah itu biasanya berawal dari radio. Menurut pendapat Mas gimana? Sebetulnya itu bisa dan sangat bagus sekali asal ada diskusi yang mendalam dan mengerucut antara pihak penyelenggara kegiatan dengan pihak radio. Artinya bagaimana itu bisa dilaksanakan mestinya kan butuh dana. Nah itu bisa dilakukan dan zaman sekarang itu kan yang namanya siaran langsung itu nggak perlu usung-usung pemancar besar seperti zaman dulu. Pakai laptop saja bisa, pakai HP bisa, streaming aja sekarang bisa. Dan ini saya beritahu juga karena Dridis tadi, Dridis lagi mungkin jangan belum tahu tapi mungkin sekelas tahu karena Dridis Tor Kemaki ya. Jadi saya itu bikin radio streaming. Banyak ide lah, bukan Dridis lah, banyak ide gitu. Ya podo sih, podo ning istilahnya luwih HP gitu. Banyak ide gitu. Saya bikin radio streaming sendiri namanya Radio Streaming Pasrah Sumarah Sukoharjo. Nah, itu sudah saya set
agar bisa masuk di situs Radio Garden. Yang itu bentuknya globe begini, orang bisa melihat dengan cuma muter globe itu. Itu pusatnya di Belanda. Nah, udah masuk sana. Nanti silakan dicek saja. Radio streaming di Sukoharjo hanya saya sama Radio Gesma di Cemani. Kenapa kok lainnya tidak masuk? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya cek itu yang ada hanya itu. Dan kadang itu muncul, kadang tidak. Kalau saya non-stop karena saya pakai auto DJ. Jadi sudah saya setting begitu 24 jam. Nanti kadang saya ganti materinya. Nanti otomatis saja. Otomatis jalan terus. Nah itu nanti rencana saya setelah saya nanti pensiun, saya mau menseriusi radio streaming saya tadi. Nah kalau Mas Agus mau bikin bisa. Enggak, nanti aja apa namanya, gimana? Barengan aja, joinan aja. Ada beberapa program yang nanti kita kerjakan. Enggak, kalau join mending nanti tak buatkan yang untuk join. Iya, karena nanti mesti konsepnya beda. Itu maksudnya itu gimana? Masih dalam satu radio itu atau bikin radio lagi? Radio bikin lagi. Oh, jadi bukan dalam program dalam satu radio. Enggak. Nanti kalau tertarik nanti bisa jadi bikin akun lagi gitu ya. Kita bikin akun lagi gitu. Bukan itu nggak susah kok. Nggak susah. Dulu saya juga sempat belajar bikin radio streaming itu sempat stres juga sama teman-teman. Kok raiso ngopo? Tapi setelah saya browsing lagi itu, ternyata gampang ternyata. Sudah berapa lama itu? Itu sejak berapa? 2019. Lama ya? 5 tahun. Lumayan. Sejak Covid itu berarti? Iya. Covid itu berarti. Tapi itu karena saya berbayar, maka tiap untuk sewa servernya itu, maka tiap bulan saya harus transfer ke pihak penyelenggara streamingnya itu. Itu terlepas dari tempat saya kerja loh, itu saya bikin sendiri. Itu. Terus apa namanya itu minat dari audiens? Nah itu kan bisa dipantau. Dari perangkatnya itu bisa dipantau. Ternyata itu memang yang melihat tempat saya itu bukan orang Sukoharjo sampai ke luar negeri, bisa dilihat. Jadi petanya itu bisa dilihat, termasuk banyak juga yang terus calling saya. Tapi yang calling yang orang lokal Indonesia artinya. Yang lokal aja. Ya bisa dipantau dari luar Jawa, dari luar Jawa Tengah, gitu. Bahkan sempat ada yang pernah ke rumah orang Jakarta, tapi nggak ketemu, saya ketemu sama anak saya. Oh, berarti bis radionya itu di rumah? Itu kalau bisnya di mana-mana bisa. Oh, iya, di server ya. Iya, jadi saya bisa ngedit ini pun bisa, diedit itu bisa. Nggak di rumah malah. Beda dengan YouTube itu ya berarti? Beda. Sistemnya beda dengan YouTube. Itu beda. Ya? Kalau YouTube setahu saya nggak bisa auto DJ, nggak bisa. Harus live ya, atau upload materi, upload konten itu. Ya. Kalau itu kan non-stop terus. Gitu. Lagunya apa itu? Lagunya kebanyakan saya yang saya upload itu lagu yang indie, lagu-lagu jenengan atau lagu? Lagu saya ada, lagu pencipta di Indonesia ini yang indie, yang belum terkenal lah gampangnya itu saya tembusi. Saya tawari gimana kalau saya siarkan di radio saya, nggak apa-apa mas, dengan senang hati, tapi ditulis penciptanya oke. Gitu. Ini ada contohnya bisa. Ya, bentar ya. Radio Garden. Nah, Radio Garden. Oh, itu servernya. Ini situsnya. Jadi saya pasang di sini, saya juga bikin web sendiri juga. Nah, ini biar tahu dulu. Lo Sukoharjo. Sukoharjo ini hanya satu kan, berarti saat ini yang on hanya saya. Ini dari namanya Pasar Sumarah tidak hanya melulu lagu-lagu Jawa. Enggak. Ini pas wayang. Wayang kulit. Ini dalangnya bukan Kipur Buasmoro. Waktu itu saya minta tolong Mas Bambang Irmanto untuk nembusi Pak Dalang ini. Yang punya materi. Iya agar saya bisa di sini. Nah, setelah diizinkan ya udah saya siapkan. Ini. Berarti namanya bisa semalam suntuk loh berarti ya? Ya enggak, ini kan enggak semalam suntuk. Hanya cuma satu cerita aja ya. Jadi kayak serial itu ya, kayak serial itu. Gitu. Karena kalau dilihat dari Pasar Sumarah, konten-konten radionya berarti kan konten-konten lagu Jawa. Ya, tapi enggak. Itu Pasar Sumarah itu artinya kan filosofinya kita itu
sekalipun sudah berusaha, kita harus tetap menyerahkan pada Sang Pencipta yang memelihara kita. Pasrah sumarah. Artinya kita kan sebenarnya tidak bisa apa-apa jane kan begitu. Pokoknya manut kersane Gusti. Iya. Pecah gesang dari Gusti. Ceritanya begitu. Mas, musisi yang berpengaruh ke apa namanya itu kegiatan bermusik jenengan siapa? Atau musik idola jenengan siapa? Yang sini apa yang mana? Oh ya, bebas. Iki gamane sapa lah misalnya pemain keyboard siapa? Jenengan iki gamane musisi yang idola jenengan siapa? Pemain keyboard itu kalau band rock itu miliknya Deep Purple itu. Itu kalau barat. Ya, barat. John Lord. Ya, John Lord. Itu saya suka sound-soundnya atau sound-soundnya sama ini itu. Organ itu organ. Keyboardnya antik-antik ya, pakai helmet itu ya. Masih gitu ya. Suaranya tuh enak. Kalau Indonesia itu saya suka itu yang God Bless itu siapa ya? Yogi Suryo Prayogo. Nah, itu juga hebat. Itu hebat. Karena kenapa saya senang God Bless? Karena saya senang Yogi Suryo Prayogo. Saya tahu Yogi Suryo Prayogo itu sebelum di God Bless. Ikut mana itu? Itu dia masih solo, lagunya yang lagu apa namanya kayak semacam punk judul albumnya punk eksekutif. Iya. Lagunya Susir, kemudian belum tahu malah. Itu saya malah denger itu dulu sebelum God Bless. Dan itu waktu saya SD. Nah, itu yang saya angkat jempol. Ya. Sebenarnya kan jarang. Jarang sekali ada keyboard yang bisa sejajar atau lebih tinggi sedikit dari lainnya. Atasnya rock kok keyboardnya juga menonjol, biasanya kan enggak itu biasanya. Ya. Karena saya begitu dengar Yogi, terus kemudian bahwa Yogi Suryo Prayogo itu main di God Bless, sudah saya juga senang God Bless karena saya senang Yoginya itu. Waktu itu semut hitam. Jadi apa namanya? Sebelum semut hitam saya nggak tahu lagu-lagunya. Ternyata yang sebelum semut hitam kan yang main juga bukan joki yang cermin itu. Oh iya. Bodi Terusman toh. Tapi yang Kudus yang Rumah di Atas Bukit yang album yang pertama, tapi masih sistem rekamnya masih agak jadul itu, dia juga apa tadi lagu Rumah di Atas Bukit? Itu kan tahun 75-an. Ya, lama itu masih recordingnya kan masih jadul. Iya. Dan lead gitarnya itu kan mengcopy lagunya dari Genesis. Wah. Nah, karena pesona dari jokinya itu. Iya. Cuma setelah lagu Raksasa udah beda itu. Dia mainnya harus kemudian dengan Iwan Fals itu. Iya. Kemudian dengan kata-kata Iya. Mas. Ya. Apa ada rencana bikin, karena Mas Putut kan seneng musik rock, apa ada rencana bikin program di radio yang berhubungan dengan musik rock? Sebetulnya sudah pernah, tapi kemudian karena waktu itu pendengarnya itu saya rasakan kok rakeh gitu ya, terus saya ganti. Nah artinya nanti kalau sewaktu-waktu ada animo lagi, kelihatannya ada yang suka, itu nanti bisa kami bicarakan dengan mungkin nanti seperti ini. Jadi bahwa kita melulu tidak hanya memutarkan lagu rock. Oke lah, kita memutarkan lagu rock, tapi bahwa nanti akan ada apa namanya itu program-program atau acara-acara yang nanti ngobrolin tentang musik rock itu dari para audiens. Jadi bahwa kita tidak hanya memutar lagu, tapi kita juga ngajak ngobrol, ada talk show-nya, ngobrol di radio kan pasti akan ada kegiatan ngobrolnya itu. Dan itu kita ngambil talent-talent dari Sukoharjo. Kelihatannya banyak ya teman-teman yang menginginkan acara itu, khususnya di Sukoharjo sendiri. Kalau mungkin karena gini Mas, ikon radio di Sukoharjo itu terutama di daerah sini itu tetap dari RSPD-nya. Karena barangkali ya hanya yang ada ini yang di sini loh, Sukoharjo kota loh ya. Lainnya kan nggak ada, kecuali di sana itu di pinggiran. Karena bisa jadi setelah nanti kita juga agak sedikit miris juga ya, kegiatan berkesenian terutama di musik kan juga nggak begitu. Berkuranglah dari kegiatan. Kalau dulu kegiatan atau event itu kita yang ngadain, dan sekarang
Saya kurang tahu, ataukah memang karena animo, ataukah memang karena pergeseran kali pergeseran apa minatnya itu betul. atau apalagi itu ya berkurang. Makanya ya harus dikabus lagi. Iya. Mungkin nanti apa namanya Mas Putut bisa ngasih apa namanya itu gambaran-gambaran, karena yang terus terang aja kan yang Mas Putut kan punya lahan atau punya apa namanya itu areal yang nanti bisa menjadi apa tempat teman-teman pecinta musik rock, karena mau nggak mau itu kalau musik rock itu ya lewatnya ya lewat radio. Ya musik lah, semua musik ya bisa lewat radio. Iya. Terus mungkin harapan Mas Putut tentang kegiatan radio atau mungkin kegiatan teman-teman di Sukoharjo ini yang mungkin bisa ngembangin apa ngeramaikan Sukoharjo meneh lah gitu. Apa? Iya, kalau dari saya itu kalau untuk bisa meramaikan itu memang harus ada event atau kegiatan. Artinya bagaimana yang punya ide-ide itu kita tampung, ya toh. Kemudian kita kelola bersama, kemudian nanti bisa diwujudkan biar bisa hidup. Artinya selama itu ide-ide positif, kegiatan positif kan nggak ada salahnya juga, dan itu memang harus dikelola begitu Mas. Jadi harapannya biar semua itu tidak hanya satu macam atau satu genre musik. Nah, kan bagaimanapun juga musik itu sebetulnya universal artinya. Nah, kalau ada yang suka ini kan itu bisa ditampung, bisa dimaksimalkan. Itu kan lebih baik begitu. Harapannya begitu harapannya. Ya biasanya kalau kegiatan yang ada di kita terus kemudian kita sembahkan untuk kita juga, itu akan lebih bermakna. Iya, betul. Iya. Senior saya ini. Senior karena lu itu. Mari brewok kabeh. Iya, begitu. Ya gitu Mas Putut. Ngaten Mas Agus. Yang jelas itu. Terima kasih sudah kersa untuk saya ajak ngobrol. Dengan senang hati juga. Iya. Karena terutama ya salah satu cara saya menghormati teman-teman saya senior dengan cara saya ngajak ngobrol, saya rekam, terus kemudian nanti saya siarkan ke channel YouTube. Channel saya. Channel saya apa? Agus Vincentius. Silakan di like and pokoknya dilihat aja lah. Subscribe ora masalah. Yang penting dengan lihat aja isinya apa. Nek misalnya seneng ya wis di subscribe aja. Kalau enggak ya lewati. Like aja enggak apa-apa. Jadi kita tetap kontak-kontakan. Oke, Mas. Kita bikin program, kita bikin sesuatu, kita bikin ide yang nanti bisa menjadi tempat jadi ketemu ngobrolin bab itu. Iya, betul. Kalau suatu saat bisa ditemukan dengan banyak yang senior kan juga lebih bagus. Iya toh. Iya. Bukan satu-satu, tapi kapan-kapan programnya itu nanti mungkin kita ngajak siapa datang ke siaran ngobrol-ngobrolkan itu. Karena itu nanti kan juga bisa dijadikan program di itu YouTube juga loh. Iya. Toh pas kita siaran, kita live atau kita itu nanti juga banyak orang yang akan kasih atensi dan yang jelas bahwa kita memberikan penghormatan, memberikan apresiasi terhadap para senior kita yang berwarna pada minimal daerah kita lah. Kalau kita rasa rono-rono sing iso dikembangke kene awake dhewe carane dengan seperti itu ya udah dengan cara itu. Ya gitu Mas Putut. Mas Agus. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di acara next talk berikutnya. Thank you, see you. Terima kasih Mas Agus.